Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Meliana Dewi. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Tanjung Pura. Pada video ini, saya akan melakukan analisis menggunakan uji ANOVA. Uji ANOVA adalah uji parametrik 3 kelompok independen di mana datanya berdistribusi normal. Nah, uji ANOVA digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata di antara 3 kelompok yang tidak berpasangan. Sebelum kita memulai ujinya, saya akan menunjukkan dulu apa hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis pada penelitian ini adalah di mana H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kecanduan game antara siswa kelas 10, 11, dan 12. HA-nya terdapat perbedaan yang signifikan pada kecanduan game antara siswa kelas 10, 11, dan 12. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita kembali ke SPSS. Nah, sebelum kita melakukan uji ANOVA, kita akan melakukan dulu uji normalitas untuk mengetahui apakah data kita benar-benar terdistribusi normal atau tidak. Bapak Ibu bisa klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistik, pilih Explore, lalu pada Dependent List isikan total, pada Factor List isikan jenjang kelas yang sudah ditransform. Kemudian Plots, kemudian klik histogram jika Bapak Ibu ingin melihat diagramnya, kemudian klik normality plots untuk melihat normalitasnya. Klik continue, lalu OK. Nah, Bapak Ibu sudah muncul di sini. Yang pertama kita dapat mengetahui bahwa sebanyak 17 orang siswa kelas 10 yang mengisi kuesioner. Kemudian kelas 11 yang dilabeli dengan angka 2 sebanyak 17 orang juga. Kemudian kelas 12 yang dilabeli dengan angka 3 sebanyak 16 orang. Nah, selanjutnya kita akan melihat tes normalitasnya. Di sini Bapak Ibu ada hasil Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk sampel yang lebih besar dari 50, sedangkan Shapiro-Wilk digunakan jika sampel Bapak Ibu kurang dari 50. Nah, dapat kita lihat di sini kelas 10 berjumlah 17, kelas 11 berjumlah 17, kelas 12 berjumlah 16, artinya kurang dari 50. Maka data yang kita lihat adalah data dari Shapiro-Wilk. Nah, nilai signifikan dari Shapiro-Wilk kelas 10 0,576, kelas 11 0,218, dan kelas 12 0,784. Nah, dari data ini kita mengetahui bahwa ketiganya itu nilainya lebih besar dari 0,05. Artinya data yang kita miliki terdistribusi normal. Jika data terdistribusi normal, Bapak Ibu bisa melanjutkan ujinya ke uji ANOVA. Sekarang kita kembali ke SPSS. Untuk uji ANOVA, Bapak Ibu bisa klik Analyze, kemudian Compare Means, pilih One Way ANOVA. Untuk Dependent List, Bapak Ibu isikan dengan total. Oke, pindahkan ke kanan. Untuk kelas, Bapak Ibu pindahkan ke faktor. Kemudian klik Option, klik Descriptive, kemudian klik Homogeneity of Variance Test untuk melihat apakah data Bapak Ibu tersebar secara merata atau tidak. Kemudian klik Continue, klik OK. Nah, Bapak Ibu, muncul ini 3 tabel deskriptif, tes homogenitas, dan ANOVA. Ketiga tabelnya saya pindahkan ke Word agar kita lebih mudah untuk menginterpretasikan hasilnya. Baik. Untuk yang pertama Bapak Ibu, tabel deskriptif. Dari tabel ini kita dapat informasi bahwa jumlah responden sebanyak 50 yang dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelas 10 yang dilabeli dengan angka 1, kelas 11 dilabeli dengan angka 2, dan kelas 12 dilabeli dengan angka 3. Kelompok 1 atau kelas 10 dengan jumlah sampel sebanyak 17 memiliki rata-rata skor sebesar 15,94, di mana nilai terendah adalah 13 dan tertinggi adalah 19. Artinya penyebaran data relatif sedang dan jawaban responden cukup bervariasi tetapi masih terkendali.
Kemudian kelompok 2 yang mewakili kelas 11 dengan jumlah sampel sebanyak 17 memiliki rata-rata skor sebesar 15,29. Nah, skor ini sedikit lebih rendah dibanding kelompok 1, di mana nilai minimumnya 12 dan maksimumnya 19. Variasi data pada kelompok ini sedikit lebih besar dibanding kelompok lainnya. Kemudian yang kelompok 3 mewakili kelas 12 dengan jumlah sampel sebanyak 16 memiliki rata-rata skor 15,56 dengan nilai terendah 12 dan tertinggi 19. Nah, penyebaran data tergolong sedang dan relatif stabil. Bapak Ibu, jika kita lihat rata-rata dari ketiga kelompok ini, kita dapat melihat bahwa kelas 10 memiliki rata-rata terbesar kecanduan game, kemudian disusul oleh kelas 12 dan yang paling rendah adalah kelas 11. Selanjutnya Bapak Ibu, tes homogenitas. Nah Bapak Ibu, tes homogenitas digunakan untuk memastikan bahwa tingkat keragaman data antar kelompok itu sama. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, tes homogenitas yang sudah kita lakukan. Nah, di sini di tabelnya Bapak Ibu silakan mengambil bagian based on mean, karena tadi di awal sudah disampaikan bahwa tes ANOVA tadi untuk melihat perbedaan rata-rata 3 kelompok yang tidak berpasangan. Maka kita melihat dari nilai based on mean. Nilai based on mean-nya signifikan atau p-value-nya adalah 0,882. Di mana syarat satu data dikatakan homogen adalah saat nilai p-value-nya lebih besar 0,05. Karena 0,882 lebih besar dari 0,05, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa datanya homogen. Nah, jika data Bapak Ibu sudah homogen, kita lanjut ke hasil uji ANOVA. Ini adalah tabel uji ANOVA. Berdasarkan tabel di atas Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa nilai signifikannya atau p-value-nya adalah 0,570. Nah, syarat untuk uji ANOVA adalah jika nilai signifikannya atau p-value-nya kurang dari 0,05, maka hasilnya signifikan. Dapat dikatakan ada perbedaan. Nah, jika signifikan atau p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan hasilnya tidak signifikan dan tidak ada perbedaan. Karena data yang kita peroleh adalah 0,570, artinya lebih besar dari 0,05, artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kecanduan game antara siswa kelas 10, 11, dan 12. Nanti, jika Bapak Ibu melakukan uji ANOVA, ternyata Bapak Ibu hasilnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan, maka Bapak Ibu selanjutnya melakukan uji post hoc. Dari uji post hoc, Bapak Ibu akan mengetahui seberapa besar sih perbedaan kecanduan game antara kelas 10, 11, dan 12. Nah, karena pada uji ini hasil ANOVA-nya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka saya tidak melanjutkan uji post hoc. Nah, demikian Bapak Ibu untuk video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.